Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Strategi Jokowi yang kemarin dikeluarkan oleh Bara JP kalau tidak salah ya, mengenai bahwa Jokowi itu akan mengampuni para tersangka, ini sepertinya sudah mulai membawa dampak. Yang saya maksud di sini adalah Pak Egy Sujana. Jadi beliau itu katanya sedang sakit, yang mana tadinya beliau adalah salah satu pengkritik Jokowi, termasuk salah satunya itu adalah di dalam permasalahan ijazah itu sendiri. Makanya kenapa beliau itu sampai jadi tersangka, klaster 2 kalau tidak salah itu ya, klasternya para aktivis. Nah, tapi sekarang berubah haluan ya. Yang sebelumnya juga siapa yang pernah seperti itu? Faisal Assegaf ya. Faisal Assegaf pun ya demikian. Nah, ada banyak berita dari atau di dalam media sosial itu bahwa pengacaranya Egy Sujana tobat, atau bahkan Egy Sujananya sendiri taubat begitu ya. Tapi saya belum pernah secara serius memperhatikan video itu, karena bagi saya video-video seperti itu ya tidak substansial, karena yang kita butuhkan itu adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau kejanggalan-kejanggalan yang memang nyata kejanggalannya ada. Kalau kita tidak mau langsung mengatakan kebohongan begitu ya, kita sebut kejanggalan. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana kuasa hukumnya Pak Egy itu memaparkan tentang keadaan Pak Egy Sujana. Itu garis besar yang saya lihat. Dan kalau benar begitu ya, Pak Egy katanya lagi sakit yang mana butuh terhadap pengobatan, maka dari itu beliau memohon kepada presiden agar status tersangkanya ditangguhkan supaya bisa berobat begitu. Nah, ini kita doakan dulu, mudah-mudahan Pak Egy Sujana diberikan cepat-cepat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakitnya mudah-mudahan menjadi kafarat bagi beliau dan diberi ketabahan di dalam berobat dan di dalam kelancaran begitu. Nah, cuman sekali lagi karena channel ini dibuat bukan untuk berempati dan bukan untuk bersimpati, jadi pada akhirnya kita tetap harus melihat kepada konsistensi dan koherensi di dalam berpikir. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang dari Ibu siapa namanya ini ya, yang tahu namanya silahkan komentar di bawah, karena saya tidak mendapatkan namanya siapa, atau mungkin nanti akan disebutkan. Ini pengacaranya Pak Egy, dan Pak Egy-nya sendiri kalau pandangan saya dari awal begitu ya, beliau tahu pola berpikir yang runtuh, beliau tahu. Saya sudah memperhatikan beberapa video beliau itu, beliau tahu bagaimana cara berpikir yang konsisten begitu. Cuman apakah dipakai atau tidak, nah itu yang saya tidak tahu. Kita saksikan saja. Sekarang Polda Metro Jaya sudah menyatakan identik dan tetap 8 tersangka itu tetap dinyatakan tersangka. Bunda menanggapi gimana, Bu? Tersangka ya. Terima kasih. Apapun yang diumumkan atau yang di analisa hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya melalui Humas menyampaikan 8 tersangka itu masih tetap ditersangkakan dengan hasil gelar perkara kemarin. Bagi saya secara pribadi masih berharap kita dipilah ya, karena kita belum pernah di BAP atau diperiksa. Kami masih menunggu tidak itikat baik dari pihak kepolisian dalam memilah tentang Egy Sujana. Oke, sebentar ya. Dalam hal ini saya tidak tahu kok bisa dijadikan tersangka tanpa dilakukan BAP begitu. Ini tolong komentar yang tahu permasalahannya secara detail, karena saya terlalu fokus kepada Roy Suryo, saya tidak fokus terhadap Pak Egy Sujananya ya. Sesuai dengan permohonan kami di gelar perkara tersebut. Oke, Bunda kemarin juga sempat menyerahkan surat permohonan untuk Bang Egy ke luar negeri kan. Sementara ini kan dicekal kan Bang Egy pergi ke luar negeri, gimana Bun? Diterima nggak? Ya, dalam hal ini saya kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan surat permohonan pencabutan pencekalan Bang Egy dalam rangka
rasa kemanusiaannya. Okay. Semua tahu bahwa Bang Egy sakit. Walaupun tampilan Bang Egy tidak seperti biasa, tapi dia ada sakitnya nggak main-main. Jadi ada proses yang harus diulang, terus ada mau melakukan operasi mata glaukoma yang itu dampak dari operasi kemarin yang di Penang, yaitu tentang kanker usus stadium 4 yang kemarin diderita Bang Egy. Sebentar ya. Oke, jadi begini, agak susah kita ngobrolnya kalau misalkan mau bawa-bawa simpati begitu ya. Cuman pada akhirnya yang namanya pengacara hukum itu akan merepresentasikan kliennya dan membawa membawa pilihan terbaik dan keputusan terbaik bagi klien begitu. Nah, sehingga kalau memang benar begitu, pada akhirnya nanti Egy Sujana ini melewat pengacaranya mengatakan bahwa sudah ijazah Jokowi asli, sudah tidak ada pertanyaan, kami mohon dimaafkan, dan itu narasi itu dipakai oleh Jokowi sendiri lewat Barajep kemarin begitu ya. Saya tidak lebih melihat ini hanya sebagai mengemis belas kasihan. Jadi tidak ada argumennya sama sekali. Malah kalau berargumen pada akhirnya ini adalah mencari argumen yang ada bias, karena memiliki bias ingin dikasihani karena memiliki penyakit supaya diberikan kelonggaran atau dicabut status pencekalan ke luar negerinya. Karena itulah membangun di situ argumen membenarkan atau berbalik arah mengenai isu ijazahnya Jokowi ini. Saya lihat ke sana pada akhirnya nanti. Kalau caranya seperti ini begitu. Jadi dan ini dibangga-banggakan kan sama Termul itu dibangga-banggakan ini. Pengacaranya Egy Sujana taubat begitu ya, sudah kembali kepada keharibaan Bapak Jokowi begitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya tidak melihat ini hanya sebagai upaya meminta belas kasih, dan itu berhak saja dilakukan, karena kalau memang misalkan saya pun berada di dalam posisi Egy Sujana, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Cuman secara argumen nol besar, tidak ada begitu ya. Nah, alhamdulillah saya sudah mendapat tanda terimanya. Saya berharap pihak kepolisian Polda Metro Jaya memberikan sebuah pertimbangan yang sangat urgent buat Bang Egy Sujana demi kemanusiaan. Karena saya kemarin terharu dan hampir menangis karena begitu hebatnya seorang pimpinan sidang gelar perkara Polda Metro Jaya. Sebentar, ini yang dibangun adalah membangun narasi dari dari meminta empati. Nah ini saya sekali lagi dengan penuh hormat kepada Pak Egy Sujana, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Cuman cara PR seperti ini, public relation seperti ini, cara menyampaikan seperti ini hanya akan mendapatkan bahan tertawaan saja gitu ya. Kenapa saya harus membahas ini? Karena ini menjadi bahan gorengan sama si Termul. Ya itu, saya sudah tidak usah mengatakan lagi. Kita simak saja nanti bangunan argumennya seperti apa. Jadi setelah mengatakan tadi, tolong Bung Egy ini supaya diberikan waktu ke luar negeri supaya bisa berobat ya. Makanya saya itu sampai menangis tatkala melihat bagaimana wibawa dan keadilannya apa yang kemarin ada di gelar perkara khusus begitu dan lain sebagainya. Ini akan dibangun oleh ibu pengacara ini, siapapun namanya beliau itu ya. Kemarin terharu dan hampir menangis karena begitu hebatnya seorang pimpinan sidang gelar perkara Polda Metro Jaya yang memberi kami seluas-luasnya, memberi kami sebebas-bebasnya, memberikan argumen dan pendapat untuk mementingkan masing-masing klien kami, dan dia juga siap melakukan tantangan apapun demi melihatkan ijazah itu terhadap kami. Tapi
dipinta dipegang aja nggak boleh begitu ya. Katanya di foto pun katanya nggak boleh. Ini kok mengatakannya lain ibu ini ya. Ketua sidangnya itu memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk challenging begitu, untuk menantang apapun supaya memuaskan hasrat pertanyaan orang-orang yang dijadikan tersangka, kenapa mereka itu pantas menjadi tersangka begitu. Ya, kira-kiranya demikian kalau saya paraphrasing begitu ya. Yang mana membuat saya terharu ingin menangis. Ya, pada akhirnya saya melihat ijazah itu asli dan saya bertobat. Mudah-mudahan Mang Egy ini sudah kembali kepada keharibaan Bapak Jokowi. Mohon diampuni, mohon supaya dibiarkan. Ya itulah kira-kira. Aduh, Masya Allah. Bun, rencana operasinya yaitu mata ya, bulu koma ya, dan cek ulang dengan hasil operasi khusus kemarin. Jadi memang harus cek ulangnya, cek bertahapnya itu memang sudah harus. Jadi kita nggak mau juga ada keterlambatan dalam proses pengobatan Bang Egy. Mohon kepada pihak Polda Metro Jaya, kepolisian memberi izin, membuka pencekalan terhadap khusus Bang Egy Sujana yang akan berobat. Oke, sebentar ya. Kalau misalkan mau yang diinginkan itu adalah pencekalan supaya bisa berobat, saya rasa tidak perlu hiperbolik terhadap ketua sidang gelar perkara khusus kemarin begitu ya, sampai mengatakan bahwa itu hebat sekali bla 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 tadi sebagaimana disebutkan. Saya kira tidak perlu demikian dan tidak perlu sampai berbalik arah begitu ya. Kan ada cara yang lain begitu. Bisa ke human rights kalau memang betul-betul aktivis dan lain sebagainya. Cuman problemnya di sini ya. Sekali lagi saya tidak dalam posisi mengolok-olok apapun penyakit yang diderita oleh Pak Egy Sujana. Beliau tidak pantas mendapatkan olok-olok dari penyakitnya itu. Saya rasa begitu ya. Terlepas dari pro kontra yang ada di media sosial begitu, atau pro kontra yang terjadi di antara kita sebagai pengamat sedikit banyak begitu ya. Tidak layak mendapatkan. Kalau Jokowi sih agak pantas begitu ya. Kalau kita agak syukurin gitu kalau sakit itu. Jokowi agak pantas. Kalau Pak Egy Sujana enggak, beliau itu aktivis begitu. Cuman sekali lagi karena kita bukan mau membahas ini dari segi empati dan simpati, kita mau membahas ini dari segi konsistensi di dalam berpikir. Pada akhirnya ya, kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh pengacara ini, yang mana mungkin nanti akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh para termul bahwa ijazah Jokowi itu asli, bias setidaknya. Karena di belakangnya ada keinginan, apa keinginannya? Supaya diberikan kelonggaran di dalam pencekalan ke luar negeri. Dan terlepas dari hal itu ya, saya rasa mudah-mudahan Polda Metro ini, apapun nanti argumennya dari dari ibu ini begitu, dari pengacaranya Pak Egy Sujana, apapun argumennya, saya rasa nggak usah lah sampai dicekal begitu ya Pak Egy Sujana, apalagi dalam keadaan kepentingan untuk berobat begitu. Jaminan Bang Egy akan kooperatif ya, yaitu keluarganya dan kami sebagai pengacara. Kami harap demikian juga. Bicara kooperatif dengan prosedur protap yang sudah dinyatakan ada penyekalan dalam perkara kasus biasa yang 8 tersangka. Benar sudah mengajukan. Namun dari proses perjalanan gelar perkara yang sudah dinyatakan identik, pihak relawan mendatangi Solo atau Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwa proses tetap berjalan dengan kata maaf. Tapi ada 3 orang itu yang tidak akan dimakan dan proses hukumnya tetap berjalan. Gimana Bu? Nah kan ada tuh persambungannya antara yang ditanyakan di sini dengan projo kemarin. Itu sudah kita bahas ya di dalam video sebelumnya. Yang mana sekali lagi, mau siapapun yang sakit, siapapun yang bilang ini asli, pada akhirnya nanti ini tidak akan bisa menghilangkan fakta bahwa termul-termul itu beberapa minggu yang lalu sudah mengatakan bahwa Jokowi memperlihatkan ijazah kepada mereka di hadapan mereka. Jokowi langsung yang ngasih. Dan tidak akan bisa menghilangkan fakta bahwa Jokowi mengatakan ijazahnya ingin saya pegang.
Tidak pula menghilangkan fakta bahwa Jokowi itu mengatakan bahwa ijazah ini akan diperlihatkan di persidangan. Tidak menghilangkan fakta juga bahwa Jokowi itu mengatakan saya akan memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi dalam apa yang dilaporkan atau yang didapatkan fakta GPK kemarin dari Polda Metro apa? Tanggal 23 Juli sudah diambil. Yang ada cuman SMA sama kuliah. Ya. Terus gimana? Itu mau siapapun yang sakit, hatta Roy Suryo sekalipun nanti yang sakit, mau Respon sekalipun yang sakit, nggak ada urusannya. Ini fakta yang terkuak dan kebohongan yang nampak ini tidak akan dijawab oleh orang sakit, begitu. Nah, jadi dalam pengertian kita melihat sekarang ada koherensi antara apa yang ditanyakan oleh si pewarta di sini atau si wartawan di sini kepada kuasa hukumnya Pak Egy Sujana dengan Projo Barajepe ya, dengan Barajepe yang kemarin datang ke Solo mengatakan bahwa Jokowi akan memaafkan yang 8 orang itu. Yang sekarang menginginkan mereka itu supaya bernarasi di hadapan publik, sudahlah kita akui saja ijazah Jokowi itu asli. Atau jangan-jangan ini mengarahnya kepada mediasi. Jadi yang 8 orang ini akan mediasi atau ke sana. Jadi kita bisa melihat dari awal kenapa di klaster mau diadu. Jokowi itu ya. Jokowi. Jadi kenapa ini dari awal ada klaster 1 2 begitu ya. Ini yang kalau nggak salah klaster 3-nya kan jadi nggak ada tuh. Ya, ini mau diadu dari awal. Roy Suryo dan kawan-kawan sama si ini tuh mau digituin. Terjadi sekarang, terjadi ya. Meskipun entah saya tidak bisa menuduh niat seseorang begitu ya. Cuman yang terjadi sekarang terjadi dispute di antara orang-orang yang berjuang ingin kejelasan mengenai ijazah Jokowi ini. Iya, secara pribadi saya tidak mengerti ya apa yang terjadi tentang Pak Jokowi ya. Kalaupun dia memaafkan semuanya, namanya orang Islam pasti ada saling bermaafan, sempurna milik Allah. Namun kita bisa bersama menyelesaikan persoalan ini seperti apa baiknya. Walaupun Pak Jokowi menganggap proses hukum tetap berjalan, maaf akan diterima. Ini bukan salah, kita bukan cari siapa salah siapa benar. Hukum itu ada sebab akibat. Jadi kita berharap kepada pihak untuk mentelaah dan menganalisa apa sebab dan akibat yang terjadi, maka terjadinya sebuah hukum yang mengikat kepada beberapa orang yang tersangkakan tersebut. Sebentar ya, kalau tidak mencari siapa benar siapa salah, ya ngapain jadi aktivis? Heran saya mah. Jadi aktivis itu dari awal kita menantang para rezim, kita menantang para penguasa dengan argumen-argumen yang valid, dan itu mencari siapa yang salah siapa yang benar ya. Kita tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Bias, sekali lagi saya katakan ya, kalau tidak mau kita langsung straight to the point, sangkaannya apa? Ada agenda nih ibu-ibu ini atau Egy Sujana nih ada agenda. Kalau kita tidak mau langsung menuduh ke sana ya, kita katakan biasa aja dulu. Kalau kita boleh berbicara, mari kita duduk sama, saling mengerti, saling tahu diri ya. Itu yang sangat yang penting kita sampaikan, karena keseluruhan ini tidak mungkin terjadi sepihak. Ibarat kata tepuk tidak dua belah tangan, nggak akan berbunyi. Jadi mungkin ada kesalahan dari pihak Pak Jokowi terlalu lama untuk memperlihatkan ijazah tersebut sehingga meruncing sampai ke ujung persoalan ini. Jikalau waktu itu dia perlihatkan ketika kita gugat waktu 2022, mungkin ini udah clear. Namun ini kan sudah terlanjur sampai ke mentersangkakan dan ada hal, ada korban, ada segala macam. Kita minta untuk saat ini, ayo kita duduk bersama untuk menyelesaikan perkara ini seperti apa baiknya. Ini yang saya setuju. Betul yang Ibu katakan ini. Jokowi terlalu lama menunjukkan ijazahnya. Kalau dulu Jokowi berani untuk menunjukkan ijazahnya, tidak akan serumit ini. Permasalahannya sekarang bukan berandai-andai ya. Delay yang dilakukan Jokowi selama tahun-tahun ini sudah terjadi. Dan upaya pembohongan yang dilakukan oleh Jokowi ataupun oleh kronik-kroniknya itu pun sudah terjadi.
Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan sekarang kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sudah terlambat karena kebohongannya sudah nampak. Itu hanya dalam permasalahan ijazah, belum dalam permasalahan yang lain. Dan negara kita ini adalah negara hukum, harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ya. Apa? Jadi meskipun langit akan runtuh, apalagi cuman gara-gara nggak bisa berobat. Langit runtuh aja. Ini kalau hukum ditegakkan, langit akan runtuh, tegakkan. Itu, ya. Jadi, ya apa ya? Kalau sudah terjadi apa ya, kompromi-kompromi seperti ini, ya integritas hukum di Indonesia ini akan turun, akan hilang pada akhirnya. Kalau bukan memang sedang terjadi hilangnya integritas hukum di Indonesia itu, ya marwahnya sudah tidak ada begitu. Bagi saya, ya belum boleh mereka untuk dikatakan siapapun di antara tersangka yang ditahan karena proses hukumnya belum berjalan dengan baik. Bunda, ini kan kasus berlarut-larut yang panjang. Menurut Bunda, Jokowi itu dirugikan atau diuntungkan dengan kasus berkepanjangan ini, diduga jasa palsu ini? Saya ingin menyelesaikan persoalan ini satu persatu. Kalau masalah kerugian itu, yang saya lihat dampaknya justru kepada klien saya. Yang tadinya dia menyampaikan seperti itu, justru dia dihujat, bahkan direndahkan. Kita lihat follower Pak Jokowi justru naik 70%. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dan khusus untuk klien saya Bang Egy Sujana tidak pernah melakukan adu domba atau pencemaran nama baik. Nah, siapa yang di cemaran seperti apa? Yang diadu domba Bang Egy siapa gitu? Kan tidak melihatkan dampak yang signifikan untuk Pak Jokowi itu sendiri. Bukan hanya Pak Egy yang tidak melakukan pencemaran nama baik dan adu domba. Nggak ada yang bikin pencemaran nama baik semuanya itu. Nggak ada. Ini aktivis mau tahu permasalahan ijazahnya Jokowi dengan argumen yang valid. Ya, jadi sebaiknya ibu ini juga membela yang lain. Cuman ya memang bukan pada kapasitasnya dan tidak ada kewajiban. Karena ibu ini adalah kuasa hukumnya Pak Egy Sujana seorang begitu. Artinya justru dengan kasus ini Jokowi diuntungkan, Bun. Namanya melambung terus, ini artinya dibicarakan terus oleh masyarakat Indonesia. Saya juga nggak bisa bersikap seperti itu. Apakah Pak Jokowi diuntungkan, apakah dia dirugikan, atau kita yang dirugikan, atau kita terlalu hanyut dengan persoalan yang ijazah, padahal banyak persoalan lain yang harus kita pikirkan bersama. Apalagi yang terlibat dengan perkara ijazah Jokowi ini adalah orang-orang elit-elit, tokoh-tokoh hebat. Apa salahnya dia juga memberikan sebuah energi positif terhadap perkembangan pimpinan Prabowo yang saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang sudah 10 tahun ini ada beberapa korupsi yang merajalela. Mari kita bersama. Ini masih diplomatik beliau itu ya. Saya masih belum bisa melihat di mana posisinya secara adil begitu beliau. Saya belum bisa melihatnya. Membantu pemerintah untuk menjalankan perbaikan di pemerintahan. Dan juga satu lagi yang sangat lebih kemanusiaan, yaitu tentang musibah alam. Bangsa Indonesia sedang sedih, khusus Sumatera. Saya adalah orang Sumatera mewakili, mohon kepada seluruh bangsa Indonesia prihatin terhadap bangsa kita satu negara, prihatin terhadap Sumatera yang sedang tidak baik, yang sedang luar biasa. Saya sudah terjun ke Pelambayan, daerah Bukit Tinggi, dan ke Padang, dan saya ingin mencoba datang ke Aceh. Sementara ini kalau di persidangan sudah keberatan begitu ya, tidak relevan begitu. Dengan segala hormat, bukan berarti kita tidak memiliki rasa yang sama terhadap bencana kemarin ya. Itu adalah satu hal begitu ya, yang kita mungkin sepakat di dalamnya. Di dalam penanganan bencananya kita berbeda pendapat, pemerintah demikian, aktivis demikian. Tetapi di dalam kejadian bencananya kita semua sama. Cuman itu tidak relevan dibahas begitu ya. Yang mana dari awal saya katakan ibu ini mau membangun narasi lewat apa? Lewat membangun simpati begitu. Dan ini nampak sekali kalau sekarang sudah tidak bisa
sudah tidak bisa dielakkan lagi. Jadi begitu tadi kan sudah masuk tuh ke dalam narasi Tremul tuh, ini banyak orang-orang elit, orang-orang hebat yang terlibat di dalam ijazahnya Pak Jokowi. Sudahlah sekarang kita move on saja. Begitu bantu Pak Prabowo, apalagi Sumatera yang mana kemarin kita sudah bencana dan kita harus mempusatkan semua pikiran kita ke sana, nggak usah mikirin ijazah begitu dan sebagainya. Secara tidak sadar ibu ini sudah masuk ke dalam pola pikirnya Tremul. Cuman cara membangunnya lain nih, dari empati. Itu yang saya lihat ya. dengan penuh rasa hormat kepada Pak Egy-nya sendiri dan kepada korban bencana. Cuman secara secara narasi saya melihat ini yang ada di dalam ibu ini begitu. Ya, mungkin itu sudah turun, sudah mencoba bersama dengan teman-teman dari IPAPSI, dari IGEDA turun untuk membantu ke lapangan. Bun, dengan statement Bunda kemarin, Bunda dianggap memihak ke Jokowi, artinya keluar dari barisan Roy Suryo CS. Sebenarnya benar Bun atau seperti apa? Silahkan orang menanggapi seperti apa ya. Hukum itu siapa berbuat apa silahkan mau menganggap seperti apa. Yang pasti saya tidak pernah keluar dari tim dan tidak pernah merasa punya tim, cuman membersamai satu tujuan. Nah, saya tidak punya tim dalam perkara ijazah Pak Jokowi. Karena saya seorang pengacara, saya membela klien saya Pak Egy Sujana. Dan saya tidak pernah menjadi seorang pengkhianat. Perjuangan ini awal dari kami bersama Bang Egy dan sekarang sampai titik ini. Kalau ada yang melenceng dari persoalan itu di luar tanggung jawab kami dan kami tidak pernah ingin saling meninggalkan. Kalau tujuan kita sama, ayo kan mohon, nggak ada masalah. Oke, itu dari awal ya sudah kita perhatikan memang beliau ini profesional di dalam membela Bung Egy Sujana. Sampai saat ini saya belum melihat ada narasi aslinya ijazah Jokowi belum. Tapi itu yang terjadi di para Tremul. Nggak tahu nih sampai akhir akan bagaimana begitu. Dan saya merasa bukanlah Tremul ya, maaf. Tuh. Saya menyatakan, jangan digoreng-goreng. Saya menyatakan saya melihat ijazah asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oke. Saya garis bawahi dan saya terharu. Digoreng berarti. Hebatnya seorang pimpinan Polda Metro Jaya dalam gelar perkara bersedia memperlihatkan itu. Itu saya sampaikan di dalam persidangan. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya harus saya sudahi. Jadi maksimal yang bisa saya katakan mengenai kuasa hukumnya Pak Egy Sujana ini, beliau profesional. Memang yang paling penting bagi beliau ini adalah kepentingannya Pak Egy Sujana, itu yang pertama. Kemudian beliau itu karena terlalu mementingkan kliennya, maka di dalam pembangunan pola pikirnya itu ada bias. Nah, yang mana bias ini tidak bagus. Pada akhirnya kan jadi membela Polda Metro karena dari awal ingin supaya Polda Metro ini mencabut posisinya pencekalan Pak Egy Sujana begitu dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang nonton sudah paham saya mau berbicara kemana, dan ternyata digoreng juga permasalahan ijazah ini yang mengatakan bahwa taubat begitu ya. Tidak, ibu ini tidak mengatakan ijazah itu asli, tidak, tapi melihat dari ijazah yang hasil scanan dari Sandi itu yang diperlihatkan. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.